disampaikan Allah dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, itu adalah sebuah sistem yang berlaku di muka bumi. Gak mungkin luput, gak mungkin salah. Itu yang terjadi. Seperti kita lihat sekarang ini, mungkin minggu ini adalah minggu yang sangat berat bagi kita ya, kaum muslimin, terutama masyarakat bangsa Indonesia. Karena kita dilanda dengan banyak cobaan. Dimulai daripada longsor di Sumedang, kemudian disusul pesawat Sriwijaya jatuh, disusul kembali banjir di Kalimantan Selatan, rata itu. Kemudian 2 hari yang lalu ada gempa di Sulbar. Lalu sekarang banjir lagi di Kalbar ya. Dan ulama banyak yang meninggal. Itu adalah sebuah cobaan yang luar biasa dalam minggu-minggu ini. Nah, itu semuanya karena sistem yang berlaku. Bukan karena tidak sistem yang berlaku, sistem yang berlaku. Jadi siapa kita sehingga kita akan melawan sistemnya Allah? Tidak bakal bisa. Allah yang punya angin, Allah yang punya gunung, Allah yang memerintahkan kepada angin, api, air, pegunungan, pesawat, semuanya dan sebagainya. Allah yang berkehendak. Mereka itu bagaimana? Tergantung kepada kehendak Allah. Yang terakhir, Gunung Semeru sudah mulai mengeluarkan mulai batuk-batuk ya. Sehingga asapnya itu dan debunya itu sudah menutupi kecamatan di sekitar Gunung Semeru. Kalau Gunung Semeru meletus, kita yang di sini kena. Nah, se-Jawa Timur itu bakal kena karena Gunung Semeru itu adalah paku buminya Jawa Timur. Kalau dia itu meletus, kena kita. Kita yang lebih dekat dari Lumajang. Ini adalah sebuah perlawanan kepada sistem. Nggak perlu lagi kita bertanya kepada rumput yang bergoyang, nggak perlu. Tapi ini adalah sebuah sistem yang Allah tampakkan dan gambarkan dalam Al-Quran. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di darat maupun di lautan, semuanya itu adalah karena ulah kalian sendiri, ulah kita. Ulah siapa? Ulah kita. Siapa kita? Ya kita. Bisa jadi terjadinya gempa, banjir, meletusnya gunungan, dan juga pesawat yang jatuh itu karena al-fakir, karena saya, karena antun, semua. Kita nggak tahu. Siapa yang bisa meyakini bahwasanya dosa kita itu sudah diampuni? Siapa yang bisa diyakini? Dosa yang mana yang sudah diampuni? Setiap dosa itu, kata Nabi, kullu dzambin baridul kufri. Setiap dosa itu adalah media menuju kepada kekafiran. Posnya kekafiran, posnya azab, posnya kesulitan, posnya kesengsaraan. Jadi jalan menuju itu pos, itu namanya. Nah, sedangkan kita semuanya berdosa. Kullu bani Adam khata'un, bukan cuma satu salah, bahkan banyak salah. Siapapun kita, banyak salah kita lakukan. Sementara di luar sana itu mendapatkan imbasnya. Bisa jadi karena kita. Apalagi sekarang ini sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Kemarin-kemarin masih ada ormas yang amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang sudah tidak ada lagi. Berarti hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin di Indonesia, wajib hukumnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, berdosa semuanya. Berdosa presidennya, berdosa pejabatnya, berdosa menterinya, berdosa. Nah, tapi kalau kemarin-kemarin ada ormas yang amar ma'ruf nahi munkar, kita kan tidak repot-repot. Karena mereka kita nggak berdosa. Nggak ada mereka, ya sudah. Berarti kita semuanya harus
banting tulang. Kita harus keluar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nggak lakukan, semuanya berdosa. Kalau semuanya berdosa, berarti mereka itu telah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah secara bertubi-tubi. Itu yang terjadi. Apalagi para ulama diganggu-ganggu, hati-hati. Karena sistem yang sudah berlaku itu seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, man azali waliyan faqad azintuhu bil harab. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku izinkan untuknya membuka front peperangan denganku. Siapa yang bisa memerangi Allah? Oleh karenanya, kebanyakan orang yang mengganggu para wali Allah itu meninggalnya itu su'ul khatimah. Setelah diazab di dunia, baru kemudian dia akan meninggal. Jadi akhir umurnya itu sulit. Untuk dirinya sulit sekali. Dia akan tertimpa dengan berbagai macam kesengsaraan, ya, dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam penyakit dan sebagainya, yang sekiranya dia bakal tahu, oh ini gara-gara dulu aku yang begini. Nggak mungkin ditentang, nggak mungkin. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Oleh karenanya, Ustaz hanya menyampaikan, kita harus siap-siap. Nanti tambah waktu, kita akan tambah banyak cobaan, tambah banyak bencana. Kalau kita semuanya tidak melakukan taubat massal, dengan kita semuanya memperbaiki diri kita masing-masing. Kalau kita memperbaiki diri masing-masing dengan bertobat kepada Allah, lalu berada di dalam jalan yang benar, maka kita akan kembali seperti asal. Tapi kalau tidak, ya mungkin siapapun yang memerintah. Karena kalau kita ingin merubah Indonesia, nggak perlu merubah pemerintahnya, nggak perlu merubah partainya, nggak perlu. Tapi yang perlu berubah kita semuanya, masyarakatnya, pejabatnya, anggota legislatifnya, dan kembali kepada sistem yang berlaku yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena satu-satunya sistem yang tidak berubah itu adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi SAW sudah hampir 1500 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tidak ada yang berubah. Undang-undang yang ada di Amerika itu berubah terus. Undang-undang yang ada di Rusia berubah, apalagi undang-undang yang ada di Indonesia. Gampang berubahnya, kan? Jadi setiap tahun ada perubahan. Karena apa? Karena diyakini oleh mereka ini sudah nggak relevan, ini sudah tidak akurat, tidak efisien dan sebagainya. Tapi Al-Quran nggak ada yang berubah. Nah, oleh karenanya Allah SWT firman, dan ini sistem yang berlaku. Kalian ingin per individu, per keluarga senang, bahagia hidupnya, kembali ke ayat ini. Kalian ingin sekecamatan mereka senang hidupnya, kembali ke ayat ini. Kalian ingin sekabupaten senang hidupnya, kembali ke ayat ini. Kalian ingin seprovinsi, ingin sejahtera, aman, sentosa, kembali kepada ayat ini. Apa itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk suatu desa, penduduk suatu kecamatan, penduduk suatu kabupaten, penduduk suatu provinsi, penduduk suatu negara, mereka itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan langit dan pintu keberkahan bumi. Nah, tetapi bagaimana itu akan terjadi kalau ilmu itu tidak ada? Apalagi yang punya ilmu sudah banyak diangkat. Ini musibah bagi kita. Kalau kita ini yang sudah tua-tua begini, ya, sudah punya anak, sudah merasakan kawin, kurang jadi masalah. Tapi kalian yang belum kawin, belum punya anak, masalahnya bukan enaknya kawinnya, tapi tanggung jawabnya kalian sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kalian harus pikirkan itu. Oleh karenanya, jadi yang harus kalian lakukan sekarang, bagaimana caranya supaya kalian semua jadi solihah. Itu yang paling penting. Untuk diri sendiri dulu, baru kemudian solihah untuk suami, solihah untuk anak-anak, solihah untuk keluarga, cucu dan sebagainya. Dengan begitu keluarga kamu terus aman. Tapi kalau sudah keluar daripada kesalehan, itu sudah diambang kehancuran. Kenapa?
Ada dua ayat yang berlaku di muka bumi, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Jangan kira ya bahwasanya mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu senang hidupnya. Siapa bilang? Nggak ada kesenangan seperti kaum muslimin, nggak ada. Kenikmatan seperti yang kita rasakan, nggak ada. Mereka dalam keadaan cemas, mereka dalam keadaan ragu, mereka dalam keadaan galau pikirannya, mereka dalam keadaan gelisah, mereka dalam keadaan susah, tapi nggak tahu apa sebabnya. Kita kan tahu sebabnya. Kenapa kita gelisah, kenapa kita takut, kenapa kita cemas, tahu sebabnya. Dan setelah kita tahu sebabnya, kita tahu bagaimana jalan keluarnya. Mereka nggak tahu bagaimana solusinya. Sehingga apa yang mereka tahu, akhirnya harakiri, meninggal, bunuh diri, dan sebagainya. Itu yang terjadi kaum muslimin. Nah, oleh karenanya dua ayat ini camkan baik-baik. Ini berlaku pada kalian, berlaku pada mereka, berlaku kepada kita, berlaku pada anak-anak keturunan kita. Yang pertama adalah ayat yang menunjukkan bagi mereka yang ingin bahagia hidupnya, sentosa, aman, ya, walaupun keadaan sangat-sangat melarat, sangat-sangat tidak mengenakan, tetap dia bahagia. Apa itu? Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, sehingga dia itu dikatakan sebagai orang yang soleh. Barang siapa yang beramal soleh, sehingga dia dikatakan sebagai seorang soleh kalau laki-laki, dikatakan seorang solihah kalau perempuan. Siapa yang soleh itu? Siapa yang solihah itu? Yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tanggung jawabnya dan jaminannya serta pengurusannya sendiri, bukan melalui malaikat tapi sendiri. Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang mengurus sendiri. Mengurus apanya? Makannya, hidupnya, ketakutannya, kecemasannya, rizkinya, permasalahannya, problematika kehidupannya, semuanya Allah yang mengurusi. Senang tidak? Ada yang lebih baik daripada Allah yang mengurusi? Kita ingin diurus sama siapa?